Para ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara yang berbahagia, sudah cukup lama saya tidak datang ke Klaten, baik pada perayaan-perayaan hari raya, demikian juga pada acara Dhamma kelas atau kelas Dhamma. Bagi saya, tahun ini adalah Dhamma kelas secara langsung di beberapa daerah. Kalau tidak salah di 10 tempat. Salah satunya adalah wihara kita, wihara Budiwangsa. Dan tahun ini adalah Dhamma kelas boleh disebut sebagai Dhamma kelas masa-masa pertama setelah masa pandemi 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Saya akan memulai uraian dengan perlunya pandangan. Sering juga pandangan itu diterjemahkan dengan pengertian samaditi dalam bahasa Pali, sering diterjemahkan right view, tetapi juga ada yang menerjemahkan right understanding. Mungkin terjemahan pandangan lebih memadai, tetapi ada beberapa saudara kita yang kurang memahami, menganggap pandangan itu pandangan mata ini. Wah, pandanganku sudah kabur ini. Pandangan yang dimaksudkan di sini adalah pandangan terhadap kehidupan ini yang sangat kita perlukan, oleh karena pandangan itulah yang mendasari semua perilaku kita. Cara berpikir, berbicara, berucap, berkehidupan. Pandangan itulah yang mendasari, yang mengarahkan orientasi pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, kehidupan kita, itu semuanya bersumber dari pandangan yang kita pegang. Pandangan yang dipegang tidak sekadar mengerti, tetapi pandangan yang dimengerti itu tentu pandangan yang benar harus menjadi sadhana, keyakinan. Kalau pandangan itu tidak menjadi keyakinan, ya tidak ada pengaruhnya dalam cara berpikir, berperilaku kita, tidak ada pengaruhnya.
Kalau pandangan atau pengertian itu hanya sekadar dimengerti, kemudian dihargai, tetapi tidak dijadikan keyakinan. Saddha itu, keyakinan itu mempunyai unsur menerima pandangan itu. Tidak hanya mengiyakan, tidak hanya menyetujui, tetapi menerima. Aku menerima. Sehingga menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jalan Arya atau jalan mulia itu hanya satu. Jalan itu hanya satu. Tetapi terdiri dari 8 unsur. Dan unsur yang pertama itu adalah samaditi, pandangan benar. Karena pandangan benar itu yang nanti menjadi pembimbing, menjadi penunjuk arah untuk berpikir benar, berbicara benar, berbuat benar, berpenghidupan benar, dan meditasi benar. Unsur yang ke-8, 6, 7, 8 saya singkat dengan meditasi benar. Nah, kalau pandangannya keliru, ya berpikirnya, bicaranya, ucapannya, penghidupannya, meditasinya ya keliru. Apa yang dimaksudkan benar menurut Guru Agung Buddha Gautama? Apakah yang benar itu harus menjadi umat Buddha, belajar agama Buddha, menjadi umat Buddha, baru itu menjadi benar karena yang di luar salah semua? Tidak. Benar menurut Dhamma adalah yang bermanfaat untuk diri sendiri dan berguna untuk orang lain. Kalau hanya salah satu pihak yang mendapatkan manfaat, misalnya diri sendiri, tapi merugikan orang lain, itu tidak di dalam kriteria benar. Jadi benar dalam pandangan Buddhis itu lebih kepada moralitas, bukan pandangan filosofis semata-mata. Kalau perilaku itu perilaku yang bermoral, tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri, itu benar, itu baik. Yang benar itu adalah yang baik, dan yang baik itu bermanfaat untuk diri sendiri dan berguna untuk orang lain, tidak merugikan salah satu. Itu batasan definisi benar yang lebih kepada moralitas. Yang benar itu adalah yang baik, dan yang baik itu adalah yang benar. Secara singkat, pandangan benar yang menjadi unsur pertama jalan Arya berunsur 8 adalah perbuatan itu berakibat. Kebaikan berakibat kebaikan, keburukan berakibat keburukan. Kebaikan berakibat kebaikan atau berbuah kebaikan adalah membahagiakan. Sedangkan perbuatan yang buruk-buruk berakibat keburukan, mengakibatkan penderitaan. Guru Agung Buddha Gautama pernah menyatakan, para biku, tidak mungkin terjadi dan tidak akan pernah terjadi bahwa kebaikan berakibat penderitaan. Tidak pernah mungkin terjadi. Para biku, tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi keburukan membawa kebahagiaan.
Keburukan pasti membawa keburukan yang mengakibatkan penderitaan. Kebaikan sekecil apapun akan berakibat kebaikan yang berdampak kebahagiaan. Kalau itu dipegang, tidak hanya diiyakan tetapi dipegang konsisten, maka itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, niat kita, kehendak kita, rencana-rencana kita untuk tidak berbuat buruk tetapi memilih berbuat yang baik. Ucapan kita, perilaku kita, mata pencaharian kita, cara hidup kita, semuanya nanti akan dipengaruhi oleh keyakinan yang kita pegang. Keyakinan terhadap akibat dari perbuatan kita sendiri. Oh, banyak sekali contoh perbuatan-perbuatan yang berakibat langsung, yang berakibat beberapa waktu kemudian. Tetapi saya ingin memberikan koreksi karena umat Buddha pun sering menggunakan kalimat ini tidak benar. Misalnya ada seseorang punya mobil, baru senang-senangnya, kemudian mobilnya itu disewakan, lalu oleh sopirnya dibawa lari. Nyarinya sulit, ya ketemu sih ketemu, zaman sekarang ya ketemu, tapi ya sudah tidak karu-karuan. Lalu ada orang yang memberikan komentar, nah kena karma dia, kena karma dia. Atau misalnya seseorang kritik sana, kritik sini, maki-maki sana, maki-maki sini. Contohnya banyak, tidak usah saya sebutkan namanya. Suatu ketika ngeritik pemimpin, ngeritik Buddha Rupang juga. Buddha Rupangnya dibuat yang macam-macam. Lah ada yang nggak terima, dilaporkan polisi, sekarang ditahan. Orang-orang mengatakan, nah rasain, yang lalu-lalu lolos dia, sekarang kena karmanya dia. Jadi mereka menganggap karma itu kutukan, hukuman, punishment. Padahal arti kata karma itu adalah perbuatan. Saya berbicara malam ini, saya membuat karma. Oh, berarti membuat karma? Ya, saya membuat karma sekarang. Karma baik. Anda sekalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh, itu juga membuat karma. Oh, kami juga membuat karma, atau iya, buat karma. Karma baik. Kalau kita ingin menyakiti yang lain, ada rencana menghina atau mempermalukan orang lain, kemudian mengucapkan ucapan yang tidak pantas, itu karma juga, karma buruk. Tapi kalau Anda memberikan nasihat, memberikan bantuan kepada mereka yang sakit, yang memerlukan obat, memberikan santunan kepada anak-anak yang tidak bisa sekolah, itu membuat karma juga. Oh, itu juga karma, Pak. Karma itu membuat karma, membuat perbuatan, melakukan perbuatan karma baik, dan akibat dari karma baik itu adalah kebaikan yang dampaknya kebahagiaan. Jadi kalau ada mobil hilang, kemudian tiba-tiba diseruduk kendaraan lain, hancur, oh, karmanya berbuah. Dia sedang menikmati atau memetik akibat karma. Bukan, nah kena karma dia, kena karma. Padahal karma itu berbuah.
Kalau dia kena akibat karma, nah itu betul. Kalau menggunakan kalimat akibat karma itu betul. Tapi bukan hanya karma saja. Karena karma itu artinya banyak kesalahpahaman ini, termasuk bagi umat Buddha sendiri. Kalau tidak salah ada sinetron atau film yang judulnya Karma. Nah itu isinya itu seperti kutukan, kemudian penderitaan, nasib yang tidak baik-baik, yang tidak baik ya. Nah itu dianggap karma. Kalau misalnya rajin, kemudian kedudukannya naik, kenapa tidak dikatakan kena karma dia? Itu karma juga, berbuah menjadi lebih baik ya. Dulu tokonya kecil, sekarang tokonya besar, kena karma dia. Tidak. Kalau tokonya dulu besar, sekarang tutup, kena karma. Ini kesalahpahaman yang sering kita jumpai di masyarakat. Sekarang yang menjadi persoalan adalah mengapa kejahatan itu, perilaku buruk itu bisa terjadi. Di dalam Anguttara Nikaya, Guru Agung kita menjelaskan rinci. Ada 3 kotoran batin yang kalau tidak diwaspadai dengan jeli, maka kotoran batin yang 3 macam itu akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang buruk. Padahal dia sudah mengerti hukum karma ya. Dia sudah meyakini hukum karma itu benar, tidak hanya logik, tidak hanya masuk akal ya. Tetapi kotoran batin yang 3 ini membius. Kalau tidak ada kewaspadaan, tidak ada kesadaran, tidak ada sati dalam bahasa Pali, maka kita akan masuk ke dalam pembiusan itu. Kita tidak menyadari bahwa apa yang sudah dipikirkan, diucapkan, dilakukan itu buruk. Kalau tidak ada keawasan ke dalam, bukan mengawasi orang lain ya, mengawasi dirinya sendiri. Kalau tidak ada sati, tidak ada awareness. Kotoran batin yang pertama di dalam Anguttara Nikaya itu Guru Agung kita menjelaskan raga. Raga itu bentuk kasar, salah satu bentuk dari loba. Raga sering diterjemahkan sebagai nafsu indrawi, yang itu adalah keturunan atau anak-anaknya loba, keserakahan. Apa yang menjadi pemicu sehingga nafsu keinginan itu muncul dan membius kita, dan kita lupa dengan keyakinan kita terhadap hukum karma, sekalipun nantinya kita melakukan hal-hal yang buruk. Apa yang menjadi pemantiknya, apa yang menjadi provokatornya sehingga kita kok melakukan hal yang buruk yang didorong oleh nafsu indrawi, raga. Pemantiknya, provokatornya adalah rasa senang. Jadi berhati-hatilah kalau Anda merasa senang. Senang karena mata melihat yang disukai, telinga melihat puji-pujian kepada diri sendiri atau suara-suara yang disuka.
membawa sesuatu yang jadi favorit, makanan yang disuka, minuman yang disuka, jasmani, pakaian-pakaian, tempat tinggal yang disuka. Wedana itu menarik-narik, ada lagi, enak-enak itu. Wedana pacaya tanha, dalam Patijja Samuppada itu, wedana itu sebab dari nafsu keinginan. Kalau ingin itu dituruti, kalau yang menghafal Patijja Samuppada, tanha pacaya upadana, lengket. Kalau sudah lengket, mau dipotong sulit. Jadi dalam bahasa yang lebih mudah, mulo bukane hawa nafsu itu karena panca indera ini bertemu dengan yang menyenangkan. Kesenangan makan, kesenangan melihat, mendengar, kesenangan seksual, kesenangan tidur enak, kesenangan duduk nyaman, kesenangan apa saja yang membuat enak, senang, nyaman, itu ingin lagi. Ya, bisa juga dilakukan dengan hal-hal yang buruk, melakukan keburukan, nyuri-nyuri, nyolong dan lain-lain, ya untuk yang hal-hal yang menyenangkan itu, hal-hal yang sudah dirasakan menyenangkan itu. Seperti korupsi itu kan dimulai dari awal, tidak ujuk-ujuk setelah dia jadi pimpinan atau jadi pejabat. Waktu masih anak-anak itu ya sudah diberi kesempatan untuk mengambil yang bukan miliknya. Bahkan kalau anaknya mengambil yang bukan miliknya, dipuji-puji, pinter gue, iso jupuk gitu, untuk gratis. Tapi gratisnya bukan karena diberi. Lalu kemudian dia mendapatkan tugas, mendapatkan diserai tugas begitu, melakukan hal-hal yang tidak jujur, dan dia merasa nyaman itu. Tidak ada yang memanis, ya, tidak ada yang menghukum, tidak ada yang memberikan sanksi. Jadi lalu berketerusan. Dan kalau itu sudah dilakukan bertahun-tahun untuk jangan, itu sulit, apalagi ada kesempatan. Ya nanti kalau sudah ada sanksi sampai mungkin masuk penjara pun juga habit itu belum tidak bisa hilang. Habit itulah upadana. Nanti keluar dari penjara ya, kebiasaannya itu dilakukan lagi. Saya dulu pernah cerita, karena saya diceritakan salah seorang guru besar di Jogja. Di England, di Inggris dulu itu katanya moral masyarakat itu buruk sekali. Sampai ditempuh cara orang yang nyopet itu dihukum gantung di tengah-tengah alun-alun. Dan pada hari dihukum gantung itu sebelumnya diumumkan semua orang boleh melihat ada copet yang mau digantung di tengah alun-alun. Oh, itu yang melihat banyak, ratusan ribuan, desek-desekan. Di antara yang melihat desek-desekan itu ada yang kecopetan. Dia tidak takut, nanti kalau kamu nyopet 2 kali dihukum gantung seperti itu, tidak takut. Ada kesempatan yang nyopet. Meskipun ada pencopet dihukum gantung di depan matanya, tidak takut. Karena apa? Karena sudah jadi habit. Ada kesempatan, disia-siakan,
goblok amat saya. Nyopet itu. Nanti dihukum gantung. Lah sing dihukum gantungnya sing apes. Ini orang apes yang dihukum gantung. Itu sulit dibuang. Bagaimana memberikan pengertian dia untuk stop, ojo nyopet meneh, ojo nyuri, ojo korupsi. Sulit. Karena dia sudah melakukan itu berlama-lama dan merasa nikmat. Yang diawali dengan senang, dapat uang gratis dalam jumlah yang banyak, gampang. Kesenangan itu memacu keinginan untuk mengulangi lagi. Keinginan yang diulang-ulang menjadi ketagihan. Ketagihan itulah habit upadana. Sang Buddha mengatakan, tetapi raga nafsu indra itu, tolong diingat-ingat kalimatnya ya, karena hampir-hampir sama. Tidak amat tercela kalau dibatasi. Anda punya pakaian yang bagus-bagus, siapa yang mencela? Tapi kalau pakaiannya kamar pakaiannya semua, sepatunya juga banyak, ibu-ibu biasanya sepatunya betul. Tasnya ya, ibu-ibu kan sepatu, tas gitu ya. Bapak-bapak ya tidak favorit dengan sepatu apalagi tas. Ya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kepingin apalagi. Kan bukan kejahatan, berarti saya beli dengan uang saya sendiri. Ya memang bukan kejahatan. Tapi kalau tidak dibatasi begitu, bisa menjadi masalah. Bante Bodhi di dalam penjelasannya di Anguttara Nikaya tentang hal ini menyebutkan seperti orang berumah tangga, suami istri. Itu ya karena kenikmatan, salah satunya kenikmatan seksual dan sebagainya. Tidak amat tercela kalau dibatasi. Ya kalau suaminya banyak, istrinya banyak, ganti. Apakah ini kejahatan, Bante? Dia yang mau, saya yang mau, dia yang mau. Ya naik kokain ya, jadi masalah. Nggak usah oke, 2 atau 3 aja bisa jadi masalah. Jadi kenikmatan nafsu indrawi itu tidak amat tercela, utamanya lebih-lebih kalau dibatasi. Kalau tidak dibatasi jadi masalah, meskipun mungkin bukan kejahatan. Yang makan gitu, makan pagi di warung ini, nanti siang di sana, setengah sore di situ, sore di sana, malam di sana. Uang saya sendiri, saya tidak ambil uangnya orang lain. Kemudian apalagi pakaian, ya lama jadi masalah. Yang mungkin nyolong apa untuk mujo kenikmatannya itu jadi masalah. Sebetulnya ya kehidupannya sudah cukup, tapi kenikmatan itu kan tidak mengenal batas. Ada saja alasan. Batuknya ya dikurangi sedikit. Kalau batuknya tidak dikurangi sedikit ya jadi masalah untuk yang lain-lain nanti ya. Diampet. Kalau nggak bisa diampet ya minum dulu, keluar dulu. Ya, kalau batuk di ruangan ini ya harus dibatasi. Bukan kejahatan, tapi pada dibatasi ya jadi masalah juga. Nah, tetapi Agung kita mengatakan kenikmatan yang Anda nikmati, jadi hati-hati ya kalau merasa senang, hati-hati. Termasuk minum kopi. Apa tidak boleh? Berarti boleh, itu bukan kejahatan. Tidak ada larangan minum kopi. Tapi
tapi dibatasi. Kalau tidak dibatasi, itu nanti menjadi ketagihan. Kalau menjadi ketagihan, ya ada masalah yang timbul. Meskipun tidak sampai masuk penjara, ada masalah yang timbul karena minum kopi tidak dibatasi. Nafsu indera muncul dari rasa senang, ingin lagi, lalu melekat, lalu ketagihan. Tidak amat tercela, apalagi kalau dibatasi, tetapi sulit untuk dihilangkan. Kalau korupsinya sudah berpuluh-puluh tahun, sekarang dia jadi pejabat tinggi, stop. Ya golek kesempatan. Orang itu oke ya, cili-cili orang popo. Siti-siti oke kan lama-lama, siti-siti sering-sering kan lama-lama oke. Atau tidak setia pada pasangannya. Kalau itu, ya itu menimbulkan kesenangan indrawi. Kalau itu dituruti ganti-ganti pasangan, atau punya pasangan banyak, punya suami, punya istri banyak, punya pasangan banyak, ya itu menjadi lengket. Stop, sulit. Kalau Anda tidak suka angin, pindah tempat saja, karena mungkin yang lain masih suka. Dalam bahasa Jawa sering dikatakan riti, mari nek wis mati. Sebelum mati belum mari. Tapi nanti kalau lahir kembali, itu bisa terbawa, itu habit itu bisa terbawa. Nah, bagaimana mengatasinya nanti sebentar. Ada dua cara mengatasi itu. Sekarang kotoran batin yang lain. Kotoran batin yang lain dalam bahasa Pali disebut dosa atau dwesa, bahasa Sanskerta, kebencian. Apa yang memicu timbulnya kebencian? Rasa tidak senang. Kalau nafsu indera itu timbul karena yang menyenangkan, membuat nikmat, timbul nafsu indera, hawa nafsu ingin lagi. Kalau kebencian ini pemicunya rasa tidak senang, mata, telinga, apa saja yang tidak menyenangkan, menolak, menyingkir, memusuhi, menghancurkan. Karena itu juga kalau panca indera kita, hidung, telinga, mata, mulut, dan lain-lain, menjumpai hal-hal yang menimbulkan nggak senang, tidak senang, hati-hati. Kalau tidak ada kewaspadaan, tidak ada awareness, tidak ada kewaspadaan ke dalam, tidak senang itu bisa menimbulkan kebencian, kejengkelan, kemarahan, bahkan ucapan dan perilaku yang menghancurkan orang lain. Karena seorang senang aku, termasuk apa, makanan, apa yang didengar, gosip-gosip, enggak senang. Suka bikin gosip, dilabrak wae. Itu kebencian yang sudah memuncak. Tidak hanya tidak senang, tetapi mencari cara bagaimana untuk membereskan diri. Oh, sekarang viral ya, gosipnya seluruh dunia ya. Di WA ya, di WA, di medsos.
Oleh karena itu berjaga-jagalah dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku yang timbul dari rasa tidak senang. Itu cepat banget itu. Yang menyenangkan, menimbulkan kenikmatan itu ya cepat banget. Kepingin meneh itu ya cepat banget. Tidak melalui proses pelan-pelan. Kalau pelan-pelan ya konangan ya. Oh ini mau memicu perilaku yang buruk, dupa senang, dupa enak. Kalau kebencian, ini mau menjurus kepada perilaku yang buruk. Itu kalau prosesnya pelan-pelan, ini cepat sekali. Kalau yang punya latihan meditasi, mengerti apa itu kesadaran, ya bisa, meskipun cepat bisa konangan. Kebencian itu mau berkembang itu bisa konangan. Tapi kalau tidak pernah meditasi, tidak mengerti apa itu kesadaran, ya keluar. Apalagi kalau tidak senangnya itu kuat. Oleh karena itu berhati-hati dengan rasa tidak senang. Akibatnya lumayan. Orang lain, lingkungan juga bisa terkena akibat itu. Misalnya ada pembantu atau ada karyawan yang meninggalkan pekerjaannya, tapi baik dia. Karyawan itu meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan pekerjaan kita. Kita senang atau tidak senang? Oh ya tidak senang, berarti dia baik, jujur. Tapi di tempat lain dia akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Lalu kita, ya wis lah. Kalau kamu mau pindah ya wis. Moga-moga kamu nanti di sana orang kerasan, balik lagi ke sini. Kalimat itu juga muncul dari rasa tidak senang yang berubah menjadi kebencian. Nah, itu harus hati-hati. Dan itu kalau orang dikatai begitu, diingat-ingat. Atau ada yang sok damai, mempunyai sekretaris atau mempunyai apa, mempunyai teman dagang, lalu mau misah. Ya sudahlah, semuanya ini anicca. Ya masih terkendali. Tetapi ada yang menambahkan begini, ya tidak apa-apalah, anicca wata sangkara. Sebetulnya isinya ya baik, anicca wata sangkara itu semua perpaduan tidak kekal. Tetapi anicca wata sangkara itu sering diucapkan untuk orang mati. Jadi karyawannya pamit meninggalkan kerjaannya, bosnya mengucapkan ya sudahlah anicca wata sangkara. Aku juga nggak mati. Ya sama dengan, oh kamu mau keluar toh? Innalillahi. Itu dia bisa ingat itu. Saya belum mati. Saya pamit baik-baik, saya tidak nyolong, saya tidak berbuat salah. Lah kok bos saya katakan innalillahi, saya belum mati. Hati-hati kita berbicara. Selain itu ungkapan kebencian kita membuat perilaku yang buruk, yang mendengar itu akan menyimpang. Nanti dia ingat kepada bosnya itu bukan ingat kebaikannya, ingat waktu dia pamit diinalilahikan itu. Nah, inalilahi itu secara singkat kan kembali dari sana kembali ke sana. Kalau anicca wata sangkara sebetulnya netral, agak netral. Semua sangkara tidak kekal. Tetapi kalau anicca saja masih oke ya. Kalau anicca wata sangkara, dan harus diingat kalau kita ya sedikit-sedikit mengerti psikologi, tiap-tiap orang itu tidak mempunyai
kesiapan mental yang sama. Jadi jangan dianggap orang-orang lain itu arahat semua ya. Kalau ada temannya Bulani, lalu Bulani sudah lama tidak datang, lalu berkunjung, temannya itu mengatakan, oh isih urip to kowe. Ya Bulani tidak apa-apa. Oh iya, ada orang urip orang sampai tekor ini gitu. Tapi tidak semua mental orang seperti Bulani. Ya kalau yang lain dikatakan begitu, oh isih urip to kowe. Saya pernah diceritai Mbak Watik yang membantu kami di Wihara Solo. Tapi saya tidak usah sebutkan siapa, ada pejabat tinggi sering belanja roti. Dulu Mbak Watik itu ikut Bu Retno, itu Mandarin, Orion, pejabat yang tinggi sekali. Itu berarti kalau belanja roti itu saya yang melayani, kalau pejabat tinggi sekali membawa nampan itu. Lalu kalau ketemu saya itu ya, oh Ati, saya urip kowe. Lalu ngambilnya roti dilempar. Ya meskipun tidak marah, meskipun tidak dendam ingin membalas, tapi yang dieleng-elengnya, diingat-ingat Mbak Watik sampai sekarang itu, almarhum itu kalau belanja roti ketemu saya berarti selalu, oh bisa urip Pak kowe, bisa urip juga. Jadi berhati-hatilah, ya berhati-hati di dalam berbicara, di dalam berbuat, karena keburukan itu tidak hanya merugikan kita karena muncul dari kebencian, tetapi juga merugikan orang lain. Nah, Guru Agung kita menyebutkan kebencian itu lebih tercela ketimbang kenikmatan nafsu. Itu tidak amat tercela, tapi kebencian itu lebih tercela karena dampaknya itu menyakitkan orang. Tetapi lebih mudah dihilangkan. Kalau kenikmatan indrawi sulit dihilangkan. Kalau kebencian lebih tercela, tapi wis sepisan iki wae ora usah diulangi. Karena ini buruk, menyesatkan kita, merugikan yang lain. Bisa. Kalau Anda menikmati makanan yang bagus sekali atau minuman, aduh, cocok aku. Ini belinya di mana? Tidak mahal lagi, tapi dibaleni. Dan kalau sudah sering makan itu ya, nasi bronkos, apa ya, yang terkenal empek-empek. Kalau lama dan makan itu ketagihan juga ya. Minuman juga, minuman keras, kopi dan lain-lain. Tetapi kalau Anda makan itu karena menyenangkan toh, ingin lagi, mencari lagi, menikmati lagi. Dan kalau sudah diulang-ulang itu untuk stop, iya stop di luar, pikirannya masih kepingin. Tapi kalau tidak menyenangkan, misalnya dapat makanan ya, sepisan iki wae, aku ora mengulang lagi. Jadi rasa tidak senangnya itu yang menimbulkan penolakan itu sekali itu aja. Dia tidak akan mengulangi lagi untuk menolak lagi. Mudah dipotong. Yang tidak menyenangkan itu mudah diakhiri karena tidak menyenangkan. Meskipun dia memberikan reaksi, tetapi sudah karena tidak menyenangkan. Tapi kalau yang menyenangkan, sulit. Ingin baleni.
Karena itu yang tidak menyenangkan itu tidak amat tercela, apalagi kalau dibatasi. Orang oke-oke seperlunya. Hanya untuk menghilangkan sulit. Kebencian yang timbul dari rasa tidak menyenangkan itu, kebencian itu lebih tercela karena menimbulkan kerusakan, kehancuran, sakit hati. Tetapi mudah dihilangkan. Yang ketiga, moha. Moha ini pemicunya apa? Kalau hawa nafsu indrawi itu pemicunya yang menyenangkan, ingin menikmati, ingin menguasai, ingin mengulangi. Kalau yang tidak menyenangkan itu ditolak, dihancurkan, disingkirkan, dimusuhi. Kalau moha itu keakuan, sinonim dengan kegelapan batin. Itu pemicunya apa batin? Oh, itu pemicunya apa saja. Apa saja jadi pemicu. Bukan hanya yang menyenangkan, bukan hanya yang tidak menyenangkan. Apa saja. Kalau tidak ada kesadaran, tidak ada kewaspadaan. Kalau tidak ada kesadaran, tidak ada kewaspadaan, keawasan ke dalam, tidak ada sati, sampajanya tidak muncul. Sampajanya itu adalah pengertian-pengertian yang ada pada kita. Sinonim dengan panya. Unsur dari panya itu sampajanya. Pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari berpuluh-puluh tahun dari diskusi, dari membaca, dari segala macam, dari mendengar itu seperti di lemari besar. Sati kesadaran itu seperti kunci. Nah, kalau tidak dibuka, ya di dalam terus. Lupa semua kita dengan pengetahuan-pengetahuan, kearifan, kebijaksanaan yang segitu banyaknya. Tapi begitu kita menggunakan kesadaran kita seperti kita menggunakan kunci itu. Krek, pintunya dibuka, nah ilmunya keluar semua. Ilmu yang keluar itu untuk jagai kesenangan, ketidaksenangan, jangan sampai jadi nafsu indria yang membuat kita ketagihan, jangan sampai menimbulkan kebencian yang membuat kehancuran. Itu yang menjagai ilmu-ilmu sak lemari itu. Kalau dibuka, membukanya dengan kesadaran. Kuncinya itu kesadaran. Nah, semua orang mempunyai kesadaran, hanya digunakan apa tidak. Sering-sering digunakan atau hampir tidak pernah digunakan. Kalau kita mempunyai latihan meditasi cukup, ya seperti kita sering-sering menggunakan kunci. Sebelum kita mengambil keputusan, kita buka lemari. Urusan apa ini, rumah tangga, pertemanan, apa hubungan keluarga dan lain-lain, keinginan ini, keinginan itu. Nah, kita panggil itu. Panggil rumus-rumusnya itu, kearifan-kearifan, ilmu-ilmunya dipanggil ini, iki api. Kalau kuncinya dibuka, lemarinya kalau tertutup ya berapa gudang pun ilmu kita ya tidak akan kita gunakan. Apakah moha itu tercela? Oh, Sang Buddha mengatakan sangat tercela. Kalau nafsu indrawi itu, hawa nafsu itu tidak amat tercela. Kalau kebencian itu lebih tercela. Kalau moha itu sangat tercela. Moha itu termasuk tidak bisa membedakan yang baik yang buruk. Tidak mau, mungkin pernah mendengar tapi tidak akan menerima hukum karma. Mati ya wis. Ada pandangan yang mengatakan mati itu sudah. Dalam bahasa Pali disebut tang jiwang tang sarirang. Jasmani ini dengan jiwa itu sama. Nek jasmani ini dikasih makan enak, tidur enak, nyaman, semuanya nyaman, pakaian yang kepenak. Nek jasmani ini dienak-enake, tang jiwang tang sarirang. Kalau sariranya itu jasmaninya dienak kepenak ke, jiwanya ya seneng toh.
Jadi jasmani sama dengan jiwa, jiwa sama dengan jasmani. Kalau jasmaninya nanti mati hancur, ya jiwanya hancur. Tidak ada urusan surga, neraka, reinkarnasi, rebirth, itu tidak ada. Itu ada pandangan itu di zaman Sang Buddha. Dan bahasa Pali disebut tang jiwang tang sarirang. Jiwa atau roh itu sama dengan sarira, jasmani. Jadi kalau jasmaninya sengsara, menderita, duduk tidak enak, tidur tidak enak, makan tidak enak, ya jiwanya ya sengsara, menderita. Nek jasmaninya dikepenak-penake, ya jasmaninya ya senang. Karena itu jasmani sama dengan jiwa, jiwa itu ya sama dengan jasmani. Jasmaninya hancur, ya jiwanya hilang. Dia tidak bisa menerima hukum karma. Tapi sebaliknya, ada pandangan anyang jiwang, anyang sarirang. Jiwa atau roh itu tidak sama dengan jasmani. Jasmani ini tidak sama dengan jiwa atau dengan roh. Jasmani ini belenggu, sangkar, kurungan, harus disakiti, diberi yang tidak enak, dihancurkan. Karena kalau jasmani ini dikasih yang enak-enak, jiwa atau roh itu senang sama jasmani ini. Nanti kalau mati, entuk jasmani lagi, lahir lagi untuk jasmani lagi. Kalau ini disuakiti, sengaja disakiti. Buddha Gautama waktu menjadi Pertapa Siddhartha pernah itu bertahun-tahun, sampai sakit, sampai dihancurkan, sampai mungkin wong gitu ya, tahu sendiri artinya ya, wong gitu, hancur jasmani ini. Pokoknya jiwa dan roh itu jangan sampai senang sama jasmani ini, karena jasmani ini kotor, jelek, kurungan, harus disiksa, disakiti sampai di wong gitu. Maka roh atau jiwa itu pergi ke alam kekekalan. Dia tidak lahir kembali karena orang senang dengan jasmaninya. Karena jasmaninya itu kurungan, kotor, belenggu. Jangan disenang-senangkan, jangan dienak-enakkan, dihancurkan, diseksa. Supaya roh atau jiwa itu tidak senang dengan jasmani. Ya kalau senang gimana Pak? Nanti meninggal akan dapat jasmani lagi, meninggal dapat jasmani lagi. Nah orang senang menuju ke alam kekekalan. Sang Buddha menolak dua pandangan ini. Ini tidak benar. Sang Buddha mengatakan kesadaran. Beliau tidak menggunakan istilah roh atau jiwa. Kesadaran, psikis, kesadaran itu memang tidak sama dengan fisik atau jasmani. Kesadaran itu bukan jasmani. Tetapi kesadaran jasmani itu berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa jasmani dihancurkan supaya kesadarannya bebas merdeka menuju alam kekekalan. Tidak bisa. Tapi juga tidak bisa jasmani disenang-senangkan supaya kesadarannya itu gembira. Nah, kesenangan itu juga tidak kekal. Tapi kalau jasmani dihancurkan, dirusak, juga tidak bijaksana. Karena jasmani itu meskipun beda-beda dengan kesadaran yang tidak bisa dilihat, dengan kejiwaan kesadaran, tetapi sangat berhubungan. Oleh karena itu jasmani dan juga mental itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebebasan dari penderitaan. Salah satu contoh, Bante yang paling utama itu kan roh atau jiwa. Itu kan tuannya, itu kan pemiliknya. Roh atau jiwa itu kan yang utama, pemiliknya, sang tuan, sang majikan. Jasmani ini kan hanya alat, bukan utama. Apa betul? Saya mampu. Saya sudah mengatakan ada kesadaran melihat cakup winyana,
ada cakup ayatana, alat dari kesadaran. Lalu kemudian bisa melihat. Kalau memang ini hanya alat tidak penting, ini hanya alat yang paling penting, yang menjadi pemilik, menjadi tuan rumah, menjadi bos besar, itu ya rohnya itu. Coba kalau matanya ini rusak dua-dua, apa rohnya bisa melihat? Sang majikan itu apa bisa melihat kalau yang dikatakan alat ini rusak? Tapi sebaliknya, matanya ini, alatnya ini sempurna, tapi kesadarannya tidak ada. Beberapa saat setelah orang meninggal itu organnya ini masih sempurna, belum hancur, belum busuk. Tapi apakah bisa melihat? Matanya sempurna, tapi tidak ada kesadaran, tidak bisa melihat. Tapi ada kesadaran, matanya rusak, apa bisa melihat? Tidak bisa melihat. Dhamma menambahkan satu lagi, untuk bisa melihat harus ada rupa. Rupa aramana. Rupa itu bentuk-bentuk warna-warna, merah, hijau, kuning, biru, bentuk-bentuk segala macam ini. Karena apa? Karena penglihatan itu tidak bisa melihat bau. Mata, penglihatan itu tidak bisa melihat rasa. Mata itu hanya bisa melihat bentuk-bentuk. Jadi neuralnya bentuk-bentuk kepriye? Tutup mata ya hanya hitam aja. Kalau ini lampunya mati, petek dedet ya hanya hitam saja. Karena ada sinar, ada bentuk-bentuknya tampak. Ini makanan mata ini. Warna-warna ini. Bau dupa, mata tidak bisa membau. Bau dupa ini makanannya itu. Enaknya bakso, mata tidak tahu menau. Enaknya bakso itu lidah itu. Tiga ini mana yang penting? Mana yang paling penting dari tiga ini? Semuanya penting. Tidak ada yang dilihat, Anda mau lihat apa? Ada yang dilihat, matanya rusak. Dua-dua, mau lihat apa? Matanya tidak rusak, masih bagus. Ada yang dilihat, kesadarannya sudah tidak ada. Tidak bisa melihat. Karena itu Sang Buddha bahwa kesadaran itu beda banget dengan jasmani. Jasmani bukan kesadaran, kesadaran bukan jasmani. Kesadaran berubah, jasmani berubah, sifatnya tidak sama tetapi saling berhubungan. Tan jiwang tan sarirang tidak bisa diterima oleh Sang Buddha. Tidak benar itu, tidak sesuai dengan the truth. Anyang jiwa anyang sarirang juga tidak sesuai dengan the truth. Jiwa dengan sarira itu terpisah sama sekali. Sarira itu belenggu, jelek, buruk, harus dihancurkan supaya sang jiwa pergi ke alam kekekalan. Itu tidak benar. Tetapi jasmani sama dengan jiwa, jiwa sama dengan jasmani. Kalau jasmani enak, jiwanya juga enak. Karena jasmani sama dengan jiwa, jiwa sama dengan jasmani, itu juga tidak benar. Jiwa memang, kesadaran memang tidak sama dengan jasmani. Jasmani tidak sama dengan kesadaran, tetapi saling berhubungan. Dalam pandangan Sang Buddha itu disebut majjhima dhamma. Kalau 8 unsur jalan Arya itu, jalan Arya yang berunsur yang dibentuk dengan 8 unsur itu disebut majjhima patipada. Praktek jalan tengah. Tapi kalau yang saya uraikan itu tadi, jiwa dengan sarirang itu pandangan tengah, majjhima dhamma. Hanya saya harus memberikan catatan sedikit. Sang Buddha menggunakan kalimat majjhima patipada, jalan tengah, tidak ekstrim, tidak jalan yang keterlaluan. Sang Buddha menggunakan majjhima dhamma, tidak tang jiwang tang sarirang, bukan anyang jiwang anyang sarirang. Tetapi kalimat tengah itu bukan kompromi. Tengah itu bukan kompromi, cari komprominya, golek tengah-tengah. Tengah itu di sini bukan hibrid. Sekarang Dhamma kelas ada yang hibrid, sebagian dengar, sebagian lewat online. Jalan tengah, majjhima dhamma, majjhima patipada bukan jalan, bukan pandangan hibrid, bukan pandangan, bukan jalan kompromistis.
jalan dan pandangan baru. Hanya Sang Buddha menamakan saja pandangan tengah atau jalan tengah, karena ada dua pandangan yang keterlaluan. Bukan pandangan kompromi. Kompromi itu apa toh? Jipuk sini sedikit, jipuk sini sedikit, nyomot sini sedikit, nyomot sini sedikit, jadi tengah-tengah. Bukan kompromi, bukan hibrid. Karena di dalam khotbah pertama beliau mengatakan pube ananu sutesu damisu. Jalan ini belum pernah saya dengar. Pube ananu sutesu belum pernah saya dengar sebelumnya. Dari guru-guru yang saya pernah berguru ala Kalama Udakarama Putra, saya belum pernah diajari jalan tengah ini, pandangan tengah ini. Dari ayah, dari leluhur saya belum. Karena itu jalan tengah itu jalan yang baru, betul-betul baru ditemukan oleh guru agung kita. Bukan jalan kompromi, bukan jalan hibrid. Ambil sini sedikit, sini sedikit. Bukan. Wah, kopi ini pahit banget. Kalau itu gaya kopi manis banget. Tengah-tengah wae lah. Orang pahit-pahit banget ini orang. Tidak bisa jalan tengah Sang Buddha diumpamakan seperti itu, tidak bisa. Zaman sekarang kalau jujur banget ya hancur. Tapi kalau korupsi sampai 900 miliar itu ya keterlaluan. Jalan tengah wae lah. Korupsi cilik-cilikan. Itu tidak bisa. Saya mengumpamakan ini jurang sebelah kiri ini 2 lam sekali. Sebelah kanan ini jurang 2 lam sekali. Nah, jalan tengah itu di sini. Ini memang betul-betul jalan baru yang ditunjukkan Sang Buddha. Tidak bisa ambil jurang kiri sedikit, ambil jurang kanan sedikit, ya tidak bisa. Anda kanan sedikit ya kejugur jurang. Anda ngiri sedikit ya kejugur jurang. Bukan jurang kanan diambil sedikit, jurang kiri diambil sedikit. Yang kiri jurang yang dalam, yang kanan jurang yang dalam. Inilah the middle way, the middle path. Majjhima Patipada. Sebagai pandangan disebut Majjhima Dhamma. Yang tang jiwang tang sarirang jasmani ini sama dengan jiwa, jiwa sama dengan jasmani. Kalau jasmaninya hancur, ya jiwanya hilang. Dalam bahasa Pali disebut uceda wada. Kalau dianut oleh orang banyak disebut uceda wada. Kalau dianut oleh individu disebut uceda diti. Uceda itu lenyap. Waktu setelah mati ya hilang. Nihilistik. Nihilism lenyap. Tang jiwang tang sarirang itu eternalism. Jadi kalau senang sama jasmaninya ya lain-lain berulang-ulang. Reinkarnasi. Kalau wis ora senang dengan jasmaninya, dibuat ora senang, maka sang jiwa itu pergi ke alam yang kekal, eternal. Itu disebut sasata wada atau sasata diti. Sasata itu kekal. Guru agung kita mengajarkan Majjhima Dhamma. Di dalam praktek keseharian itu Majjhima Patipada. Nah, pandangan yang keliru, moha itu ada hubungannya dengan itu tadi. Kalau Anda memegang uceda wada ya berbuat sakarep-karepe akibat orang urip sing penting diseneng-seneng ngene mati entek. Itu akan memengaruhi rencana-rencana, ucapan-ucapan, perilaku kita akan terpengaruh dengan pandangan seperti itu. Demikian juga kalau pandangan kekekalan itu juga terpengaruh. Iki apa iki? Iki buruk iki. Kurungan ini belenggu ini, hancurkan ini. Ojo golek sing seneng-seneng. Kamu melekat pada jasmanimu, nanti enggak bisa bebas. Jadi kalau ada orang kok disakiti, bahkan menyakiti dirinya, kok ya seneng? Ya kita enggak bisa mengikuti cara berpikir mereka. Gak habis pikir saya. Dia menyiksa dirinya kok malah senang. Lah dia punya pandangan begitu kok. Bahwa jasmani itu noda, kotor, jelek, kurungan.
kurungan, belenggu, penjara harus dihancurkan supaya bebas, merdeka menuju kekekalan. Pandangan dia begitu, pandangan kita tidak begitu ya. Dulu ada aliran bunuh diri, pengaruhnya berapa puluh atau berapa ratus itu minum racun. Kok iya mau ya? Hidup menderita, sangat menderita ya karena pandangan atau kasarnya kata karena dimingi-mingi. Nanti nek jasmanimu hancur, kamu bisa bebas merdeka. Dan nek jasmanimu diseneng-senengi, kamu terikat terus nanti lahirnya terikat lagi. Nah, moha itu, pandangan yang keliru itu mempunyai background, mempunyai akar dari pandangan yang dua itu tadi, nihilisme atau eternalisme. Nah, sehingga orang bisa saja tidak menerima hukum karma. Tetapi moha yang paling tinggi tidak hanya ya kalau saya sudah yakin pada hukum karma, sudah mengerti nilai kebaikan, manfaatnya kebaikan, sudah mengerti perilaku buruk, risikonya buruk, sudah bebas dari moha. Oh tidak, moha yang paling tinggi atau yang paling halus ya begitulah lebih tepat adalah keakuan. Aku senang, aku tidak mau susah. Ini milikku, ini diriku, ini aku. Ya boleh untuk ngomong-ngomong, untuk kepentingan berkomunikasi. Berarti ada yang ketinggalan. Ini sapu tangannya Samanera atau sapu tangan Bante? Oh ini sapu tanganku, sapu tangan saya. Untuk berkomunikasi, tetapi tidak ada pemilik, tidak ada saya yang sesungguhnya yang bisa memiliki sapu tangan. Disadari saja. Kalau tidak disadari nanti bisa timbul pikiran macam-macam. Apa betul Bante kalau ini ada uang sak tumpuk di sini? Ini kan uangku, bukan uang orang lain. Ini kan betul-betul uangku, milikku. Apa betul? Ya betul Bante, ini mau saya sebar, mau saya berikan kepada siapapun, mau saya gunakan untuk apa? Aku mempunyai hak, aku mempunyai kuasa. Iya. Sekarang kalau perut Anda mules bagaimana? Yang mules perutnya siapa? Perutku. Yang disuruh tidak mules. Oh, perutku milikku, bukan milikmu, bukan perutmu, perutku milikku. Jangan mules. Tidak bisa. Jadi kalau dikatakan ini perutku apa? Benar. Ini perasaanku nggak bisa diganggu-gugat. Anda merasa tidak senang, aku senang di perasaanku. Aku mikir-mikir ya pikiranku sendiri, bukan pikiranmu. Aku tidak akan perlu mengikuti pikiranmu, aku punya pikiranku sendiri. Betul? Anda punya perasaan, Anda punya pikiran. Kalau sudah malam, tidur, besok urusan lanjut ke. Tidur sekarang, cepat. Tidak bisa. Yang diperintah dirinya sendiri, bukan orang lain yang disuruh tidur. Kelap-kelop gitu ya, kelap-kelip. Sampai nanti jam 2, jam 3, sampai ayam jago berkukuk lagi. Aduh, wis esok meneh. Tidak bisa tidur. Apa betul ini pikiranku, perasaanku, otakku, jasmaniku? Tidak. Rasanya begitu. Tapi kenyataannya buat tidak.
waktu 17-an itu, wah orang-orang pada senang kalau mendengarkan itu, tertawa-tertawa, ada anak kecil yang nyanyi di depan. Senang, karena ada sebabnya, ada faktornya. Coba sekarang, hei kamu, guyu kok, seneng kok. Piye carane? Hei sekarang kamu nangis kok, nangis sing sedih. Ya cari alasannya dulu, mikirkan yang susah-susah, mikirkan yang membuat kecewa gitu, sampai itu pun juga belum tentu bisa nangis. Jadi aku di dalam Anatalakkhana Sutta itu Sang Buddha menjelaskan, aku milikku diriku, tidak ada ini hanya rasanya saja. Kita kepengen punya aku, ini milikku, ini diriku, tapi nyatanya itu tidak benar. Karena kalau sudah ketanggor, yang namanya aku tidak bisa apa-apa. Artinya ya aku itu palsu, ilusi. Kelihatannya ada, rasanya ada. Ya ini ada, ini milikku. Nah, itu hanya pikiran saja yang kali-kali. Sering disebut fata morgana. Kalau naik mobil, jalannya kinclong-kinclong, panas terik, seperti di depan ada air yang bergenang di tengah jalan. Ini didekati ya tidak ada airnya. Itu fata morgana. Seperti ada, serasa ada, tetapi tidak ada. Aku, milikku, diriku serasa ada, tetapi tidak ada. Dan yang serasa ada itu dipegang oleh moha. Sepanjang hidup sampai nanti lahir kembali itu masih lengket terus. Karena itu Sang Buddha mengatakan hati-hati itu sangat tercela dan sulit dibuang. Meskipun tidak diucapkan, tapi aku sudah berjasa, aku sudah berbuat baik, aku sudah menolong, aku sudah membantu, aku sudah berkorban, aku sudah berkarya. Begitulah pikiran. Yang di sisi negatif, aku disingkirkan, aku dimusuhi, aku tidak dianggap, aku dibenci, aku dipojokkan. Itu ya, aku yang negatif. Semuanya. Tetapi itu muncul lah iya, saking lengketnya itu ya. Kita melakukan apa saja yang baik, yang berjasa, yang berguna, itu lebih cepat munculnya. Nah bagaimana Bante? Ya tidak usah dimusuhi, itu sisa-sisa. Mungkin bukan sisa-sisa ya, ditambahi terus. Bukan sisa-sisa, ditambahi terus. Nah, kalau itu muncul bagaimana Bante? Disadari saja. Oleh karena itu sati itu perlu sekali. Untuk membuka lemari itu perlu sekali. Oh ini aku baru ngaku-ngaku toh. Oh itu karyanya itu bagus ya. Karya kamu itu bagus. Banyak orang senang loh. Wah itu hebat itu. Tidak mengira orang sampai seperti. Tidak mengira kalau seperti itu. Itu kan kamu tuh yang punya ide, yang merangkai itu. Hebat loh itu, hebat luar biasa. Anda yang tidak akan senyum-senyum, tidak akan, oh ya. Tapi di dalam pikirannya berbunga-bunga. Oh, aku dipuji-puji. Ya kalau lemarinya terkunci ya dia menikmati itu, menikmati pujian itu. Meskipun karena aku nanggapi nanti rahan norak gitu ya. Ya aku sebetulnya janjani ya senang menang-menang wali gitu ya. Ya kalau kita mengerti sati, punya latihan meditasi ya langsung menyadari, langsung konangan. Oh aku lagi senang karena dipuji-puji. Coba nanti kalau dicela, apa kerjaan kau ini? Pirang dino ini gawe, berapa hari ini? Apa semprole? Aku sudah berhari-hari ini.
kamu nggak mengerti prosesnya, soalnya maidu terus itu. Rasa tidak senang menimbulkan kebencian. Kalau tidak diucapkan masih mending, diucapkan akan menular. Dia juga nanti tidak mau kalah, mulutnya juga akan bergerak-gerak membalas. Kalau kita tidak mengucapkan, hanya diam, ya kebencian ini di dalam pikiran masih mending. Kalau diucapkan, ya itu nanti dia akan ketularan dan dia akan, yang dia tadi mencela, celaannya itu akan bertambah menjadi kemarahan. Karena kritiknya dia, celaan dia tidak diterima. Lalu bagaimana kalau dicela itu timbul rasa tidak senang? Ya disadari. Kalau luput menyadari rasa tidak senang itu, lalu timbul kebencian, kamu bisanya itu sejak dulu kamu nggak pernah mengapresiasi, mengapresiasi kerjanya orang iso ini, menggulek-gulek, itu terus kebencian mulai muncul di pikiran, tapi belum diucapkan. Nah, kalau rasa tidak senang itu tadi luput disadari, sekarang kebenciannya disadari. Oh, pikiran membenci. Kan bedana upasana, cita upasana. Kalian upasana itu menyadari nafas, menyadari apa itu, aktivitas fisik, supaya kesadarannya menjadi kuat. Kalau kesadarannya sudah menjadi kuat, menyadari perasaan yang senang disadari, ngonami perasaan yang tidak senang juga disadari. Kalau ini juga luput, lolos ya, karena cepat sekali senang tidak senang itu muncul. Nah, sekarang pikirannya yang muncul disadari. Hanya menyadari pikiran lebih sulit, lebih cepat, lebih halus, masih lebih mudah menyadari perasaan. Pikiran itu jenisnya banyak sekali, tapi perasaan jenisnya hanya dua macam, senang tidak senang atau netral. Baik senang tidak senang lewat ingatan, lewat memori, atau senang tidak senang dari panca indera. Perasaan itu hanya senang apa orang senang apa senang, atau netral, senang ya enggak senang ya enggak. Tapi kalau pikiran macam-macam, meskipun dipicu oleh rasa senang dan tidak senang, pikiran itu berkembang bermacam-macam, rencana-rencana buruk, rencana-rencana jahat, ingin menguasai, ingin menikmati lagi, ingin menghancurkan, berkembang macam-macam. Demikian juga kebaikan. Nah, kalau perasaan buruk, senang atau tidak senang itu disadari, maka kita bisa memberikan reaksi proporsional. Sing senang ini harap tak apake, sing tidak senang ini harap tak apake. Itu nanti reaksi kita akan terukur, akan bijak. Karena apa? Karena perasaan itu disadari, ngonami. Maka keputusan yang diambil itu berdasarkan itu tadi, simpanan ilmu, simpanan kebijaksanaan, sampajanya itu akan berperan semua untuk mengambil sikap. Nah, kalau tidak disadari bagaimana? Ya berbet begitu. Orang senang ya perempong berebet, mulutnya ngomongnya macam-macam. Kalimat-kalimat macam-macam, nama-nama binatang-binatangnya keluar semua. Sampai begitu, meskipun kemudian menyesal. Karena orang yang mendengar itu ya bisa teringat seumur hidup. Sering dikatakan bahwa ucapan itu seperti panah yang sudah lepas dari busurnya, sulit untuk ditarik kembali. Ya wis, harus ngomong nih. Nah, kalau satinya lemah, tidak begitu tertarik meditasi, satinya lemah, bagaimana Bante mengatasi hawa nafsu? Merenungkan perubahan dan kehancuran. Yang menyenangkan apa saja, yang menyenangkan lewat mata, lewat telinga, panca indera, apa saja yang nikmat itu tidak kekal dan bisa hancur.
Kalau kebencian yang timbul karena rasa tidak senang, timbul kebencian, timbul jengkel, timbul marah, ingin menghancurkan, ingin menyisihkan. Kalau kesadarannya absen atau tidak mempunyai latihan meditasi, mengatasi dengan berpikir cinta kasih, metta. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga Anda berbahagia. Ya kalau dia menyakiti kita, dia menipu kita, itu dulu Pak Wawor akan mengatakan itu kan karma buruk kita yang berbuat. Apa saja yang orang lain berbuat pada kita, kehancuran, penipuan, fitnah dan lain-lain, kan karma buruk. Kalau kita punya simpanan karma buruk satumpuk gini ya, lalu ada orang marah pada kita, sentimen pada kita, menjelekkan kita, mencuri barang-barang kita, itu kan karma buruknya berbuah kan berkurang hingga segini. Kan harus terima kasih, nggak marah-marah sama orang itu. Karma buruknya berkurang kan terima kasih. Iya, berarti saya ya tidak marah, kasihan sama dia. Kalau nanti dia karma buruknya dia berbuah, oh dia lebih menderita dari saya. Podo wae itu seperti nyepatan. Itu kebencian yang keluar dengan menggunakan dhamma. Nanti kalau perbuatan dia berbuah, kena karma. Itu sama dengan nyepatan. Itu kebencian, kejahatan juga. Tidak hanya di dalam pikiran. Maka mengembangkanlah cinta kasih. Semua makhluk ingin bahagia. Orang yang menjahati kita pun itu sebetulnya juga ingin bahagia. Hanya dia caranya tidak benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga yang berbuat buruk itu sadar, bebas dari kebencian, bebas dari. Bagaimana mengatasi moha Bante kalau tidak melatih meditasi, sapinya tidak kuat, tidak bisa mengenangi aku yang muncul tiap hari itu. Banyak belajar dhamma, mengertilah dhamma banyak-banyak supaya pandangan kita itu tidak salah-salah. Hati-hati dengan pandangan yang salah yang sudah dijadikan pedoman. Kalimat yang lain selain keyakinan adalah pedoman. Pandangan yang sudah dijadikan pedoman, wah, itu hebat sekali. Karena itu banyaklah belajar dhamma supaya ya pandangan yang tidak benar itu bisa dikurangi. Kalau sati atau kesadarannya belum kuat. Kalau saat itu kesadarannya kuat ya begitu pandangan yang keliru atau keakuan yang muncul ya disadari. Nah itulah 3 macam kilesa kotoran batin yang mendorong seseorang, memacu seseorang, tiap orang, semua orang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Raga nafsu indrawi, saya akan membuat singkatan. Muncul karena digoda oleh rasa senang. Tidak amat tercela, apalagi kalau dibatasi. Tapi sulit dihilangkan. Menghilangkannya dengan disadari. Sehingga keputusan dan reaksi kita itu berdasarkan wawasan yang jernih, bukan karena dupes. Kalau kesadarannya masih lemah, diatasi dengan mengingat ketidakkekalan dan kehancuran segala sesuatu. Kebencian lebih tercela dari hawa nafsu. Sedikit saja sudah tercela karena membawa korban. Munculnya karena perasaan tidak senang, tetapi lebih mudah dihilangkan. Diatasi dengan menyadari.
Sehingga keputusan kita bukan keputusan karena membenci, keputusan karena pengertian yang benar, keputusan karena akal sehat. Kalau kesadarannya masih lemah, diatasi dengan sering-sering mengembangkan cinta kasih. Oh, sekarang semoga semua makhluk berbahagia itu ditiru oleh banyak orang. Sejak pandemi ini kan, Anda bisa mendengarkan dhamma lewat YouTube, lewat Zoom, lewat live streaming. Sehingga mereka yang tidak ke wihara pun bisa dengar 24 jam kalau mau bisa mendengar dhamma. 2 tahun penuh ini selama COVID. Sehingga saya berpikir, mungkin sekarang COVID sudah selesai karena selama COVID itu mendengar dhamma masif sekali ya. Di kendaraan, mau tidur, sedang makan. Mungkin sekarang banyak yang sudah mencapai kesucian. Karena 2 tahun lebih. Tidak semudah itu yang bisa mengubah, membersihkan kesadaran kita ini ya praktek. Tidak cukup mendengarkan khotbah, ceramah, rekaman, termasuk uraian saya malam hari ini, tidak cukup. Anda harus praktek, sungguh-sungguh ke dalam. Dengan kesadaran, menggunakan semua pengertian, semua wawasan, semua ilmu yang dipunyai. Belajar dhamma dengan baik. Sehingga terjadi perubahan. Kilesa semakin berkurang. Tidak bisa hanya dengan mendengar khotbah, ceramah, YouTube, live streaming. Tidak bisa. Khotbah-khotbah, diskusi memang perlu juga, tetapi tidak menjamin untuk kebersihan dan perkembangan batin seseorang. Ya, moha diatasi dengan sati sampajanya. Pemicunya apa saja. Apa saja yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan bisa menimbulkan moha. Baik moha karena tidak menerima hukum karma atau moha karena keakuan. Nah, keakuan itu sumber dari keserakahan dan kebencian. Dari keakuan itu timbullah keinginan. Dari keakuan itu timbullah sikap menolak, menghancurkan yang lain. Semua karena aku tidak mau disakiti, aku tidak mau begini, aku mau begitu, aku senang begitu, aku tidak senang begitu. Nah, kalau ada sati, kesadaran, ada sampajanya, kalau keakuan itu muncul ya disadari. Kita tidak bisa membuang. Itu sampai mengatakan sulit di atas. Tidak seperti kebencian bisa diketok, meskipun nanti muncul lagi dipotong lagi. Keakuan ini sudah menjadi habit, sudah meleleh, sudah berkarat. Baik keakuan terhadap jasa-jasa, kebaikan maupun keakuan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Sehingga kalau muncul ya disadari saja. Enggak usah diperangi, tidak usah disesali, tidak usah marah pada diri sendiri karena keakuan yang begitu besar muncul. Disadari saja, pikiran baru ngaku-ngaku. Jadi dia akan turun. Asawana kayang wadah janato pasatu. Kalau Anda mengetahui dan melihat, maka asawa, arus kotoran batin itu akan turun. Mengetahui dan melihatnya bukan dengan pikiran atau dengan mata. Pasato janato pasato, mengetahui dan melihat dengan kesadaran, menyadari, aku lagi muncul, lagi berbunga-bunga karena dipuji-puji. Aku lagi jengkel biar karena dikatakan sabi sangkara anja. Disadari saja, tidak usah menyalahkan yang mengucapkan, juga tidak usah menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya kok aku masih gak senang? Kenapa ya kok aku masih punya kilesa ya? Kenapa ya kok saya masih terpancing-pancing ya? Ya biar saja.
Ya memang kamu masih punya aku, kita masih punya aku. Kewajiban kita menyadari kita tidak mampu untuk jangan muncul, ya, atau muncul atau jangan muncul. Kita tidak mampu untuk supaya tidak muncul, ya, tetapi kewajiban kita untuk menyadari kalau gejolak keakuan itu muncul. Dan dengan menyadari itu, maka keakuan itu akan tenggelam. Nah, alatnya tentu kesadaran ya, sati. Sati itu dilatih. Ya, ketenangan itu adalah suasana yang membuat sati itu menjadi tajam. Tetapi ketenangan itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita, tujuan melatih meditasi itu adalah mempertajam kesadaran, mempertajam keawasan untuk mengawasi bukan hanya napas dan langkah kaki, mengawasi perasaan dan pikiran kita, supaya keakuan utamanya dan kotoran-kotoran batin yang lain, perasaan senang dan tidak senang yang muncul itu tidak membuat masalah. Begitulah. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu untuk 10 menit. Tante, ini kasus yang sedang saya renungkan. Ada orang yang benci banget sama seseorang. Misalnya saya benci banget sama saudara. Dan saya ini bangga banget dengan kebencian saya karena lihat saudara itu orang kayak gitu udah hidup ya, harus dibenci. Nah, Bena melihat ini memberitahu saya, oh jangan kayak gitu. Apa kamu nggak menderita? Orang kayak gitu harus dibenci. Ceritanya orangnya itu gantian deh, dia yang benci. Karena orangnya itu mati, yang saya benci itu mati. Sebelum mati, saya diingatkan, maafkan orang. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan. Nah, kebencian yang seperti itu kan tidak cocok lah dikatakan tercela, tapi tidak begitu sulit untuk dihilangkan. Nyatanya ini kasus ini sudah orangnya ini kelihatan sudah mau mati, tapi dia masih bersikeras dengan kebenciannya. Pokoknya kamu nggak bisa, kamu tetap benci. Orang sudah mati, itu tetap dibenci. Nah ini terus anaknya gimana? Kalau dia mau semoga semua makhluk bahagia, ya saya mau praktek, saya mau semua bahagia, kecuali itu. Itu kebenciannya tidak sekadar tidak senang lalu membenci, tetapi ada moha. Mohanya apa? Mohanya yang membenci itu lumrah lah. Itu umat Buddha sendiri tidak boleh membenci. Membenci lumrah. Urip alam dunia ya senang benci, cinta benci lumrah. Nah kalau pandangannya seperti itu ya harus pandangannya diubah dulu. Bahwa kebencian sedikit pun itu tidak hanya merugikan orang lain, utamanya merugikan Anda sendiri. Kalau Anda merasa aku ora rugi kok, ya udah. Itu sulit karena itu Sang Buddha mengatakan moha itu amat sulit. Amat sulit untuk diperbaiki. Contoh yang gampang saja, di Thailand itu orang sangat tidak senang dengan angka 4. Tidak ada hotel nomor 4, tidak ada. Pesawat nomor 4 juga tidak ada. Menurut Vinaya, kalau ada 4 biku itu memenuhi quorum disebut sangga. Kalau 3 itu gana, kelompok. Kalau 2 itu juga kelompok. Kalau 1 itu pugala, individu. Kalau 4 ini sangga. Tapi kalau orang sakit, utamanya apalagi sakit, tidak sakit pun didatangi biku, ditengok 4 biku, ini pertanda tidak akan lama keluarga kita ada yang mati.
Karena 4 itu bahasa Thailandnya si, nang, song, sam, si. 5 itu ha. Si artinya mati juga. Lebih baik dia didatangi 3 biku atau 5 biku. Meskipun 3 biku dalam Vinaya tidak disebut sangga. Tapi di Sri Lanka berbeda, mengundang 2 biku yang datang 4 biku, senangnya luar biasa. Sedikit pun tidak ada rasa takut. Di Sri Lanka, di Thailand takut sekali. Tapi dulu Indonesia sama sekali tidak takut. Saya juga mengatakan ajaran utama Sang Buddha juga 4 kebenaran Arya, bukan 5, bukan 3. Dulu pernah ada calon presiden nomor 4 menang, cari sendiri. Apalagi misalnya orang Thailand datang ke Indonesia, dapat kamar hotel, diberi kamar nomor 4, wah, dia akan menolak habis-habisan. Kenapa ya Bante kok begitu? Ya dia punya pandangan begitu. Dan itu dari kakeknya, orang tuanya, kakeknya turun-temurun, dan itu ditaati. Itu menjadi keyakinan bahwa 4 itu angka sial, ditaati dan dilaksanakan. Ya seperti kebencian itu. Kebencian ini lumrah, ana cinta, ana benci. Umat Buddha sendiri mengatakan benci ora apik. Ya biasa wae, ora apa-apa. Aku benci iso puas. Nah, itu harus mencari cara supaya orang itu menyadari bahwa kebencian itu berbahaya. Ya bermacam-macam cara, apakah lewat orang yang dihargai, dihormati, apakah nanti ketenggor dia mengeluarkan kebencian lalu kemudian ketenggor. Wah, dan ada orang yang kritik terus menerus seperti tadi saya ceritakan, sampai Sang Buddha juga wajahnya diubah-ubah, digunakan untuk kritik, ketenggor. Sekarang ditahan, di penjara sekarang ditahan, menunggu pengadilan. Sudah 20 hari ditahan, diperpanjang 20 hari lagi. Lah, semoga bahasa dulu, semoga dia mendusin bahwa kritik-kritik itu tidak sama dengan menghina. Menghina itu kebencian yang luar biasa. Apakah tidak boleh Bante kami kritik membuat perbaikan di dunia luar, di dunia umum dikatakan check and balances, ya, dan ada kita tidak bisa mengiyakan sama pemimpin terus, harus ada koreksi, harus ada kritik. Iya, tetapi ada seorang guru meditasi yang mengingatkan, bisakah Anda mengkritik tanpa membenci? Bisa kalau ada kesadaran. Jadi sebelum kritiknya itu keluar, perilaku dia tidak baik. Saya akan mengoreksi supaya kalau bisa perilakunya itu berubah. Nah, perilaku dia tidak baik membuat saya tidak senang. Tidak senangnya ini disadari dulu. Supaya kritiknya tidak keluar untuk topeng kebencian. Sebetulnya itu mau melampiaskan kebencian. Hanya saya akan memberikan kritik, saya akan memberikan saran. Iya, tapi kritik Anda, saran Anda itu kebencian. Karena mudah sekali tergelincir dengan penghinaan. Mengkritik dengan menghina itu beda sekali. Ada cerita, ada contoh begini. Kalau Pak Lurah datang ke kantor kelurahan pakai sepatunya itu lupa ditaleni. Kalau kritik itu, Pak, sepatunya lupa ditalikan. Kalau ditalikan tentu lebih baik. Atau paling tidak, Pak, sepatunya belum ditalikan. Tapi lurai nganggo sepatu naleni ora iso. Apa meneh mimpin awake dhewe. Itu namanya nyinyir. Nyinyir itu menghina. Menghina, ngolok-olok ya bahasa dulu, mengolok-olok. Fitnah lain lagi. Itu memang sengaja ora ditaleni.
supaya oleh gombalang wong gampang. Itu fitnah. Jadi ada kritik, ada olok-olok, ya, ada fitnah. Hati-hati. Jadi kalau Anda memberikan kritik kepada suami, istri, bawahan, murid, staf, ini kritik, nyinyir itu mengolok-olok itu. Atau fitnah. Harus kritik tanpa kebencian. Itu almarhum Venerable Thich Nhat Hanh juga pernah menulis pejuang-pejuang sosial, kemudian membuat kritik apa demo segala macam. Ya boleh itu bukannya tidak boleh, tapi hati-hati jangan sampai Anda tergelincir pada kebencian. Kritik yang Anda sampaikan, koreksi yang Anda sampaikan jangan sampai tergelincir menjadi kesempatan untuk mengeluarkan, mengeluarkan kebencian, apalagi disertai dengan merusak dan lain-lain. Ya memang itulah moha ini sulit sekali. Apakah umat Buddha, agama Buddha ini bisa terima tradisi-tradisi? Bisa. Karena Sang Buddha mengajarkan Dhamma bukan menghancurkan tradisi, itu ada di Udumbarika Sutta. Tetapi bijaksana mengambil atau mengikuti tradisi. Kalau tradisi itu menghancurkan yang lain, ya kita. Karena di dalam Udumbarika Sutta Sang Buddha bertemu dengan para pertapa, dan sebelum Sang Buddha datang, di zaman dahulu kalau para pertapa itu mengasuh ya di taman-taman, di hutan-hutan itu. Sang Buddha dengan para biku kalau mengasuh ya di hutan, di taman-taman. Ya, sebelum Sang Buddha datang, di taman, di hutan di dekat kota itu ada pertapa lain. Namanya disebut dengan Sang Buddha Pertapa Nigroda. Pertapa itu berpikir, saya mendengar Sang Buddha nanti sebentar lagi ke sini ya, Buddha Gotama. Ini pasti nanti kita dipengaruhi untuk jadi muridnya, ditarik-tarik jadi muridnya. Sang Buddha mengetahui itu. Pada waktu bertemu dengan para pertapa Nigroda itu di dalam Udumbarika Sutta itu, ini otentik, bukan tafsir, bukan tulisan kemudian, ini otentik kalimat Sang Buddha. Beliau mengatakan, oh pertapa Nigroda, aku mengajar Dhamma bukan untuk mencari murid. Itu otentik Buddha dari mulut Sang Buddha. Oh Nigroda, aku mengajar Dhamma bukan bertujuan agar engkau meninggalkan gurumu yang semula. Tidak. Oh Nigroda, aku mengajar Dhamma bukan bertujuan supaya engkau meninggalkan tradisimu yang semula. Tidak. Tetapi Nigroda, ada hal-hal yang buruk yang kalau engkau melakukan itu maka engkau akan hancur dan menghancurkan orang lain. Untuk keperluan itu aku mengajar Dhamma. Tetapi Nigroda, ada hal-hal yang baik yang kalau engkau melakukan itu engkau akan mendapat manfaat dan orang lain juga mendapatkan manfaat. Untuk tujuan itu aku mengajar Dhamma. Dan itu dipegang. Itu karakter Buddhis. Sampai 2600 tahun kemudian itulah karakter warna agama Buddha. Dan kami memegang sampai sekarang. Apakah Theravada, Mahayana, Tibetan, Zen. Aku mengajar Dhamma bukan ingin mencari murid. Bukan ingin menarik Anda menjadi muridku, bukan. Aku mengajar Dhamma bukan bertujuan supaya engkau kalau punya guru semula engkau harus meninggalkan gurumu dan berganti menjadi muridku. Bukan. Aku mengajar Dhamma juga bukan bertujuan agar engkau meninggalkan tradisimu. Bukan. Ada Upali yang diutus oleh gurunya Jaina Mahavira. Itu kontemporari dengan Sang Buddha, ya seperti agama lah. Disuruh ketemu Sang Buddha untuk berdebat
Akhirnya Upali menerima pandangan Sang Buddha. Bante, terimalah aku menjadi muridmu. Sang Buddha tidak serta-merta, ini yang kutunggu-tunggu. Oh, nanti dulu. Pikir dulu, kamu murid kepala di sana. Kalau kamu pindah ke sini, bagaimana nanti gejolak sosial? Sang Buddha tidak menginginkan gejolak sosial. Ditanya 3 kali dan Upali tetap kukuh, tidak, Bante, saya tetap ingin jadi murid Bante. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Kamu tetap memberikan dukungan kepada gurumu yang semula. Karena guru agama pada waktu itu ya seperti para biku, tidak punya mata pencaharian, tidak berdagang. Kehidupan sehari-harinya, keperluan sehari-harinya didukung oleh umatnya. Kalau Upali murid kepala pindah menjadi murid Sang Buddha, nanti pendukung-pendukungnya bisa ngambrek ke Sang Buddha semua. Dan itu Sang Buddha mengatakan, kalau begitu bolehlah kamu menjadi murid saya, tetapi kamu harus tetap memberikan dukungan, mensupport gurumu yang semua, memberikan dana, memberikan daksina, persembahan pada gurumu. Oh, Upali lebih simpati pada Sang Buddha. Mana ada pemuka-pemuka yang lain mempunyai sikap seperti itu. Begitu ada murid lain pindah kepada dirinya, bola langsung ditangkap. Si wali mengatakan, saya mungkin diarak keliling kota, naik kereta, pakai bendera, kibarkan bendera. Ini Upali murid guru lain pindah ke saya. Kalau sekarang ya viral medsos kemana-mana. Sang Buddha nanti. Jadi kalau ada pandangan, ikut agama Buddha itu harus meninggalkan tradisi, meninggalkan budaya yang lain-lain. Tidak, siapa yang mengatakan begitu? Tapi harus selektif. Kalau masyarakat di Jawa, utamanya di Jawa Tengah, satu suro itu mereka merayakan tahun baru. Karena satu suro dengan satu Muharram itu sama, tapi tahunnya lain. Satu Muharram 1444 Hijriah itu tahun baru Islam. Satu Suro 1946 itu tahun baru Jawa. Harinya sama. Tapi kalau umat Buddhanya keturunan Tionghoa merayakannya tahun baru ya Imlek. Nggak mungkin umat Buddha keturunan Tionghoa ikut satu Suro, nggak mungkin. Boleh, Bante, boleh. Sang Buddha mengatakan, aku mengajar Dhamma bukan bertujuan agar engkau meninggalkan tradisi atau budayamu, bukan. Kalau umat Buddhanya orang Inggris, orang Australia sana, orang Amerika, ya tidak mungkin merayakan satu Imlek, satu Suro, ya tidak mungkin. Mereka tahun barunya ya 1 Januari. Bahkan di negara Barat itu mereka tetap merayakan Christmas. Ada pohon Natal, teman-temannya datang di jamu makan. Tapi acaranya ya baca Parita Pali, meditasi, kalau silent night, holy night. Mereka mengganti menjadi silent mind, holy mind. Selamatan, siapa larang, silakan. Sembahyang leluhur, agama Buddha, karakter agama Buddha tidak menghancurkan tradisi. Tetapi di salah satu kota di dekat saya tinggal itu, kalau ada orang meninggal hari Sabtu, itu hati-hati, nanti gowo konco. Jadi pada waktu mau dikremasi, masuk di dapur kremasi itu, sebelum ditutup, sebelum api disemprotkan itu, ada ayam hidup masuk ke situ. Hidup, bukan daging ayam. Benera golek konco dikancani pitik. Kalau dikubur bagaimana? Hidup-hidup. Masuk ke situ terus ditimbun tanah. Kalau tidak begitu nanti
Apa keponaannya, apa adiknya, apa sepupunya nanti akan diajak. Untuk itu umat Buddha tidak, karena itu pembunuhan. Pernah ada umat Buddha yang datang pada saya, keluarganya meninggal hari Sabtu. Sangat khawatir karena itu sudah menjadi diti, sudah menjadi pandangan seperti angka 4 sangat menakutkan itu. Bagaimana ya nanti begini saja, tetap bawa pitik ke krematorium. Terus nanti pitiknya itu tidak dimasukkan ke situ, dilepas. Terserah mau kemana, mau ditangkap siapa, terserah. Apalagi kalau tidak hanya 1 ekor, beberapa ekor. Bante, nanti yang nangkep pitik itu jadi mati, Bante. Seorang usah mikir begitu. Mati mesti, orang mati sekarang ya mati. Jadi tetap bawa pitik, tapi pitiknya tidak dikubur, tidak dibakar. Makin banyak burung-burung dilepas. Bagus juga tahu ya. Ya burung-burung ya berapa puluh ekor. Tapi jangan pesan, kalau pesan itu seperti menyuruh orang untuk melakukan yang perilaku yang tidak baik. Buddhis bisa mengakomodir, mengadopsi kepercayaan-kepercayaan. Budaya-budaya Thailand sama-sama Theravada tidak sama dengan Sri Lanka. Apalagi dengan agama Buddha Tibet, apalagi dengan agama Buddha di Jepang, di Korea, di Indonesia. Di Indonesia pun yang di Bali ya, sebenarnya tahun barunya ya Nyepi. Bukan 1 suro di Bali. Di Bali bulan Agustus ini 1 suro. Dan bulan Imlek bulan 7 lagi. Jitwe. Oh, itu orang tidak berani bikin perkawinan, pindah rumah, segala macam itu wingit. Ya, bulan yang berbahaya. Tapi di Jakarta ya tidak masalah. Setiap hari Sabtu Wihara Sunter itu pemberkahan perkawinan, tidak peduli bulan Suro atau bulan itu. Lalu bulan Agustus ini saya ada undangan ke Bali. Itu di sini Agustus ini Suro dan Jitwe. Di Bali tahun ini bulan Agustus itu bulan yang paling baik. Segala upacara, segala macam itu bulan Agustus ini semarak. Lah, itu tradisi berbeda. Orang di Bali yang dianggap sangar, wingit itu ya hari Nyepi itu. Hari Nyepi tidak boleh kemana-mana, berdiam diri. Tapi tidak 1 suro. Jadi gimana agama Buddha datang ya welcome. Tradisi tidak dimusuhi. Ngatur altarnya bagaimana, ngatur altar di Sri Lanka dengan di Thailand beda banget, sama-sama Theravada. Ngatur altar di Thailand dengan di Myanmar yang tetangga beda sekali. Ngatur altar di Indonesia juga amat berbeda, bentuk wihara juga berbeda. Tidak apa-apa sih, kami sangat welcome. Dan itu adalah karakter agama Buddha sejak dahulu. Karena Sang Buddha tidak mengajar dhamma agar engkau meninggalkan tradisi dan budaya. Aku mengajar dhamma bukan bertujuan agar engkau meninggalkan gurumu yang semula. Aku mengajar dhamma bukan bertujuan mencari murid. Tapi ada hal yang buruk-buruk yang harus saya jelaskan supaya yang buruk itu tidak membawa kehancuran. Dan ada hal-hal yang baik yang perlu saya jelaskan karena yang baik-baik itu akan membawa kemajuan. Terima kasih.